Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, ya. Nah, saya akan izin share screen sebentar, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, ya, maka kita akan membahasnya dari dua aspek. Ya. Pertama dari aspek teoritis, ya. Kemudian dari aspek praktek negara-negara. Jadi bagaimana negara-negara mempraktekkan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Bagaimana hukum internasional berlaku di dalam hukum nasional negaranya masing-masing. Nah, ini dua hal inilah yang akan kita bahas bersama-sama, ya. Nah, untuk memahami aspek teori, saat ini paling tidak ada 5 teori, dalam arti teori yang paling berpengaruh, ya, di dalam kita mempelajari hukum internasional. Mungkin saja ada teori-teori yang lain, ya, tetapi teori-teori inilah yang saat ini mengemuka atau berpengaruh ketika kita mempelajari hukum internasional, ya, yaitu pertama teori monisme, kemudian yang kedua adalah teori dualisme, dan yang ketiga adalah teori transformasi, kemudian teori delegasi dan teori harmonisasi, ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang atau membahas tentang hukum internasional dalam kaitannya dengan hukum nasional, ya. Nah, sebenarnya munculnya teori-teori ini, terutama teori monisme dan teori dualisme, ya, dilatar belakangi oleh pandangan yang berbeda juga, ya, yang berbeda terhadap hukum internasional pada umumnya, ya. Nah, maksudnya adalah para ahli melihat hukum internasional ini dari berlakuannya pada hukum nasional, ya. Ada yang memandang bahwa hukum internasional itu bersifat voluntarisme, ya, bersifat volunter atau sukarela, ya, atau boleh dikatakan juga iktikat baik, ya. Dalam arti bahwa mengikatnya hukum internasional atau berlakunya hukum internasional pada level nasional itu bersifat volunter, bersifat sukarela, bersifat iktikat baik. Artinya tergantung dari negara yang bersangkutan, ya, tergantung dari kemauan negara yang bersangkutan untuk terikat atau untuk menerapkan hukum internasional, ya. Nah, ini pandangan pertama terhadap hukum internasional, ya. Jadi apakah hukum internasional akan diberlakukan pada level nasional atau pada hukum nasional, ya, itu tergantung dari iktikat baik, dari kemauan negara yang bersangkutan, ya. Atau apakah hukum internasional itu akan menjadi bagian dari hukum nasional dari negara yang bersangkutan, atau sama-sama keberadaannya diakui, gitu, ya, yang terpisah dari hukum nasional, ya. Nah, ini
tergantung dari negara yang bersangkutan. Ya, ini pandangan yang pertama. Ya. Sedangkan pandangan yang kedua yaitu pandangan objektif, ya, atau objektivisme. Ya. Nah, menurut pandangan yang objektif ini, berlakunya hukum internasional, ya, pada level nasional itu tidak tergantung dari kemauan negara. Ya. Nah, jadi berbeda dengan voluntarisme. Ya. Jadi kalau objektivisme ini tidak ada kaitannya atau terlepas dari kemauan negara. Ya. Nah, dari pandangan voluntarisme, maka lahir teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang disebut sebagai teori dualisme. Ya. Nah, sedangkan pandangan objektif atau objektivisme, ya, melahirkan teori yang disebut sebagai teori monisme. Ya. Nah, inilah mengapa ada kedua teori tersebut. Ya. Kemudian teori-teori yang lain sebenarnya itu merupakan reaksi terhadap kelemahan dari teori monisme ataupun juga kelemahan dari teori dualisme. Ya. Teori transformasi dan juga teori delegasi serta teori harmonisasi sebenarnya adalah merupakan teori-teori yang menunjukkan ketidakpuasan atau menunjukkan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada teori monisme dan teori objektivisme. Ya. Nah, jadi ini background-nya atau latar belakangnya mengapa ada teori-teori tersebut. Ya. Jadi berangkat dari pandangan terhadap hukum internasional, ada yang memandang bahwa berlakunya hukum internasional pada level nasional itu didasarkan pada kesukarelaan, pada iktikat baik, pada kemauan negaranya masing-masing. Ya. Sedangkan objektivisme memandang bahwa berlakunya hukum internasional itu tidak ada kaitannya dengan iktikat baik ataupun juga kemauan dari negara yang bersangkutan. Ya. Hukum internasional berlaku pada hukum nasional itu tidak lain adalah terkait dengan bagaimana efektivitas dari hukum internasional pada level nasional. Ya. Baik, untuk melihat teori yang pertama, ya, yang berangkat dari pandangan voluntarisme, ya. Di dalam pandangan voluntarisme, maka pandangan ini melihat bahwa HI atau hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua perangkat hukum yang hidup berdampingan, tetapi terpisah. Ya. Jadi antara hukum internasional dan hukum nasional itu dua hal yang terpisah, dua hukum yang terpisah. Ya. Nah, mengapa terpisah? Ya. Karena memang antara hukum nasional dan hukum internasional itu memiliki perbedaan-perbedaan. Ya. Pertama adalah dari sumber hukumnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari subjeknya juga berbeda. Ya. Kemudian juga dari struktur hukumnya juga berbeda. Ya. Dari sisi sumbernya, dari sisi sumber hukum nasional, itu semuanya berasal dari kemauan negara. Ya. Nah, sedangkan hukum internasional merupakan kemauan bersama negara-negara. Jadi ini ada kolektivisme, ya. Jadi hukum internasional itu merupakan kemauan dari beberapa
negara atau dari kelompok negara-negara. Sedangkan sumber hukum nasional itu berasal dari kemauan negara yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian dari sisi subjeknya, hukum nasional itu subjek utamanya, ya, subjek utamanya adalah perseorangan atau individu. Ya. Nah, sedangkan subjek utama dalam hukum internasional adalah negara. Ya. Nah, kita sudah bahas sebelumnya ya mengenai sumber-sumber hukum internasional dan juga subjek-subjek hukum internasional. Ya. Jadi berbeda, sumbernya berbeda, subjeknya juga berbeda ya antara hukum nasional dan hukum internasional. Dan juga strukturnya ya, struktur hukumnya, struktur hukum nasional dan struktur hukum internasional itu berbeda. Nah, dalam hal ini adalah menyangkut kelembagaannya. Ya. Dalam hukum nasional, maka kelembagaan hukumnya itu komplit ya atau lengkap ya. Atau ada juga yang mengatakan sempurna ya, gitu ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang ada pembuat hukumnya atau legislatif ya. Kemudian juga ada pelaksana hukumnya ya, yaitu eksekutif ya. Apakah itu presiden atau perdana menteri gitu ya. Kemudian juga ada penegak hukumnya ya, atau yudikatif ya. Ini lengkap ya. Jadi ada yang membuat hukumnya, ada yang melaksanakan hukum, ada juga yang menegakkan hukum ya. Nah, sekarang kalau kita lihat struktur kelembagaan dalam hukum internasional itu tidak seperti dalam hukum nasional ya. Dalam hukum internasional tidak ada pembuat hukum atau legislatif yang permanen seperti yang ada pada level nasional ya. Tidak ada DPR-nya ya. Tidak ada DPR-nya di sana. Siapa DPR-nya di sana? Ya, di level internasional ya. Apakah PBB ya? Nah, ternyata juga bukan ya. Bukan. Jadi tidak bisa disamakan begitu saja antara PBB dengan DPR ya. Karena PBB itu bisa menghasilkan instrumen hukum, tapi juga bisa tidak ya. Instrumen-instrumen hukum internasional bisa juga dihasilkan bukan oleh PBB, tetapi berdasarkan perjanjian internasional atau juga berdasarkan kebiasaan internasional. Jadi berbeda ya. Ini dari sisi kelembagaannya tidak ada lembaga legislatif yang permanen atau yang sama dengan DPR di masing-masing negara. Nah, memang hukum internasional juga dibuat, ya ada yang dibuat, ya ada yang alamiah, ada juga yang dibuat. Yang alamiah tentu adalah international customary law, ya hukum kebiasaan internasional. Nah itu sebenarnya terbentuknya itu secara alamiah ya dari praktek satu negara, dua negara, tiga negara, gitu ya. Kemudian terulang lagi, yang kemudian merasakan bahwa pengulangan itu kemudian melahirkan kewajiban di dalam hukum internasional. Maka lahirlah hukum kebiasaan internasional ya. Nah, di lain aspek juga hukum internasional juga bisa terbentuk karena perjanjian internasional. Jadi tidak harus dari PBB ya, tidak harus dari United Nations ya. Negara-negara baik itu bilateral, itu hanya melibatkan dua negara, atau lebih dari dua negara yang disebut sebagai multilateral ya. Ya mereka bisa memproduksi instrumen hukum, yaitu perjanjian internasional ya.
Nah, itu juga mengikat sebagai hukum ya. Tetapi ya itu bukan DPR gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan lembaga legislatif yang permanen seperti DPR atau parlemen di sebuah negara gitu ya. Nah, kedua, eksekutif ya. Apakah Sekjen PBB, ya, Sekretaris Jenderal PBB yang merupakan pejabat tertinggi di United Nations atau di PBB, apakah bisa dikatakan itu sebagai presidennya dunia gitu ya? Apakah bisa itu sebagai presidennya internasional? Ya. Nah, tentu saja tidak ya, karena posisi dari Sekjen itu sebenarnya hanya merupakan koordinator saja dari negara-negara yang punya kedudukan yang sama ya. Jadi tidak ada hubungan subordinasi ya. Yang ada adalah hubungan koordinasi di situ ya. Nah, jadi dengan demikian tidak bisa disamakan antara eksekutif di negara-negara anggotanya ya dengan Sekjen PBB yang ada di PBB ya. Jadi tidak bisa disamakan itu sebagai satu lembaga eksekutif ya. Walaupun fungsinya ya mirip-mirip saja gitu ya. Ya itu ya adanya kepemimpinan ya, baik di negara maupun juga di level internasional. Tetapi presiden di suatu negara tidak bisa disamakan dengan Sekjen PBB ya, yang sesungguhnya itu hanya merupakan koordinator saja dari negara-negara anggotanya. Ya. Kemudian yang ketiga, yudikatifnya. Ya, yudikatifnya di PBB itu siapa? Lembaga apa gitu ya. Di PBB memang ada ada International Court of Justice ya, yaitu sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai Mahkamah Internasional ya. Nah, kita tahu bahwa ada perbedaan yang hakiki ya antara Mahkamah Internasional itu dengan pengadilan-pengadilan di negara anggotanya masing-masing gitu ya. Di pengadilan nasional negaranya masing-masing, pengadilan itu yurisdiksinya mandatori ya, mandatori. Artinya yurisdiksinya itu adalah yurisdiksi wajib ya. Sedangkan di PBB yurisdiksinya itu volunteer ya, atau sukarela. Maksudnya begini, kalau di level nasional, kalau Anda menggugat seseorang ya, dan orang yang bersangkutan tidak melayani gugatan kita ya, lalu orang yang bersangkutan harus melayani gugatan kita, karena kalau tidak melayani gugatan kita, maka orang yang bersangkutan akan dikalahkan ya, akan dikalahkan. Jadi mau tidak mau ya yang namanya tergugat itu harus datang gitu ya, harus melayani gugatan ya. Kalau kalau seseorang dituduh misalnya atau disangka kemudian dijadikan terdakwa di pengadilan, ya dia wajib hadir, ya dia wajib datang ke pengadilan, wajib mengikuti proses peradilan, ya. Kalau tidak, ya dia tetap akan dipaksa karena negara punya alat pemaksa, ya, yaitu misalnya akan meminta bantuan polisi untuk memanggil orang yang berperkara yang bersangkutan. Gitu. Jadi kalau ada seorang yang dituduh korupsi misalnya gitu ya, lalu dia sudah
diproses oleh polisi, kemudian diserahkan kepada jaksa, dan kemudian jaksa menyerahkannya kepada pengadilan, ya dia harus datang. Ya. Bahkan dalam perkara-perkara tertentu, ya pemaksaannya itu karena memang sudah ditahan gitu ya. Nah, bagi yang tidak ditahan, ya maka tetap harus datang di pengadilan. Ya. Nah, kalau tidak, nih, ya tetap harus dihadirkan. Karena kalau tidak dia akan rugi, ya hak-haknya akan hilang. Ya. Nah ini dengan demikian yurisdiksi di pengadilan negaranya masing-masing itu adalah punya yurisdiksi mandatori yang mengharuskan seseorang yang digugat atau dituduh atau disangka ataupun juga didakwa, ya dia harus melayani dakwaan tersebut, melayani sangkaan tersebut, ya melayani tuduhan, ya. Nah itu mandatori, ya. Tetapi kalau di PBB, ya sifatnya voluntary. Voluntary itu artinya ada perkara di PBB, di Mahkamah Internasional, kalau pihak-pihak yang bersengketa itu sepakat ya untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan, ya. Seperti misalnya kasus Indonesia melawan Malaysia, ya, tentang kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, ya. Nah, tidak akan ada proses peradilan di Mahkamah Internasional kalau salah satu pihak itu tidak setuju. Ya. Jadi untuk adanya perkara di Mahkamah Internasional itu, kedua belah pihak harus menandatangani kesepakatan. Ya. Antara Malaysia dan Indonesia itu sama-sama sepakat untuk menyerahkan kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ini ke Mahkamah Internasional. Kalau misalnya Indonesia tidak setuju, ya dia tidak akan menandatangani kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya di Mahkamah Internasional. Demikian juga Malaysia, ya kalau dia tidak setuju, ya dia tidak akan menandatangani kesepakatan yang menyerahkan kasusnya ke Mahkamah Internasional. Nah, jadi itu yang dimaksud bahwa di Mahkamah Internasional itu yurisdiksinya adalah voluntary, ya, bukan mandatori. Jadi sukarela untuk menyelesaikan kasusnya, apakah akan di Mahkamah Internasional ataukah tidak, ya. Jadi, kalau sepakat, ya silakan tanda tangani kesepakatan bahwa kasusnya diserahkan kepada United Nations atau khususnya adalah kepada Mahkamah Internasional, ya. Tapi kalau tidak sepakat berarti tidak akan ada kasus, tidak akan diperiksa kasusnya, ya. Jadi misalnya Indonesia melayangkan gugatan kepada Malaysia mengenai kasus Pulau Sipadan dan Ligitan misalnya begitu, ya. Nah, kalau Malaysia tidak sepakat, ya, maka gugatan itu ya tidak akan diperiksa oleh Mahkamah Internasional, ya. Nah, ini yang dimaksud bahwa yurisdiksi Mahkamah Internasional itu sifatnya sifatnya voluntary, ya. Dan juga ini sekedar pengetahuan, ya, bahwa yang bisa berperkara di Mahkamah Internasional itu ya hanya negara, gitu ya, hanya negara. Ini karena apa? Mengapa saya sampaikan demikian? Karena sering ada gugatan-gugatan dari aktivis-aktivis di Indonesia, ya, ketika terjadi suatu masalah, terutama yang melibatkan pemerintah Indonesia, ya, dengan rakyatnya, gitu ya, seringkali mengancam untuk dibawa kasusnya ke Mahkamah Internasional, gitu, ke pengadilan internasional, ya. Nah,
Ini keliru ya, ini keliru karena Mahkamah Internasional itu tidak menyelesaikan kasus antara negara dengan orang per orang, ya, tetapi hanya antar negara saja. Itu sekedar catatan kecil, gitu ya. Nah, melanjutkan tentang kelembagaan di dalam hukum internasional, ya. Jadi meskipun ada Mahkamah Internasional, tapi tidak bisa disamakan fungsinya dengan pengadilan di negaranya masing-masing, ya. Nah, jadi ini sudah berbeda. Kemudian lembaga eksekutif sudah ya tadi ya, tidak ada presiden dunia itu ya, tidak ada. Kemudian di yudikatif meskipun ada Mahkamah Internasional, tetapi tidak bisa disamakan dengan pengadilan nasional, ya, karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, antara hukum nasional dan hukum internasional, yaitu terpisah atau berbeda, ya. Jadi dalam minimal 3 hal tadi, ya. Jadi dari sumber hukumnya, kemudian subjek hukumnya, dan juga dari kelembagaan hukumnya, ya, atau dari struktur hukumnya. Nah, baik, jadi ini menurut teori apa namanya? Menurut teori dualisme, ya. Nah, adapun teori dualisme ini mengandung berbagai kelemahan, ya. Pertama, baik hukum internasional maupun hukum nasional sebenarnya adalah bersumber dari kemauan negara, yaitu kemauan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ya. Tentu saja pada level nasional, masyarakat nasional, pada level internasional adalah masyarakat internasional. Jadi baik HI maupun hukum nasional itu sesungguhnya bersumber dari kebutuhan manusia untuk hidup teratur, ya, untuk hidup aman, hidup damai, ya, hidup beradab, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, tidak bisa kedua hukum itu dipisahkan begitu saja atau dibedakan begitu saja ketika kita melihat pada subjeknya, ya. Karena apa? Karena ternyata sekarang perkembangan hukum internasional pun juga sudah mendudukkan individu-individu atau perorangan-perorangan itu sebagai subjek hukum internasional, ya. Memang subjek utamanya dari hukum internasional itu adalah negara, ya. Tetapi perkembangan menunjukkan bahwa sejak Perang Dunia Kedua sebenarnya individu itu sudah didudukkan sebagai subjek hukum internasional, dalam arti kalau seseorang itu dirugikan hak-hak internasionalnya, maka dia bisa menuntut, bisa menggugat, bisa menuntut, gitu ya. Sebaliknya kalau dia melanggar hukum internasional, ya, seperti misalnya melakukan genocide, ya, pembunuhan massal atau ethnic cleansing atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat misalnya, ya. Ya dia pun juga bisa dibawa ke pengadilan internasional untuk mempertanggungjawabkan secara pribadi, ya, secara individu, ya, perbuatan hukumnya. Nah, ini sudah ada contoh-contoh dari individu-individu yang mempertanggungjawabkan secara pribadi, ya, perbuatannya yang melanggar hukum internasional, ya.
Misalnya dalam pengadilan Nuremberg, ya, kemudian juga dalam pengadilan Tokyo, kemudian juga dalam pengadilan ex Yugoslavia, ya, dalam pengadilan Rwanda. Nah, ini menunjukkan bahwa orang perorangan sekarang tidak bisa lagi bersembunyi di balik negara. Ya. Kalau sebelumnya mungkin seseorang yang melakukan pelanggaran hukum internasional, dia bisa bersembunyi di balik negara dengan alasan, loh saya melakukan genocide, saya melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu ya atas perintah negara karena posisi saya sebagai komandan misalnya di satu pasukan gitu ya. Nah, sekarang itu tidak bisa ya, tidak bisa menyerahkan tanggung jawab pribadinya itu kepada negara ya. Negara punya tanggung jawab sendiri ya. Nah, sedangkan individu-individu juga bisa dipertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, ini contoh bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional kalau dipisahkan atau kalau dibedakan berdasarkan subjeknya juga sudah kurang tepat. Artinya ini salah satu kelemahannya ya. Jadi tidak terlalu tepat untuk memisahkan atau membedakan hukum nasional dan hukum internasional dari subjeknya ya. Dan kenyataan saat ini juga perkembangan hukum nasional itu juga jauh lebih dinamis ya dibanding dengan hukum internasional. Oleh karena itu suatu hal yang wajar ketika pada level nasional ya, kelembagaan-kelembagaan atau organ-organ di dalam sistem hukumnya itu lebih lengkap ya dibanding dengan kelembagaan-kelembagaan dalam sistem hukum internasional ya. Tetapi tentu saja hukum internasional pun juga kelembagaannya semakin berkembang. Tetapi jika dibanding dengan hukum nasional, maka hukum nasional itu lebih dinamis daripada hukum internasional sehingga wajar kalau sistem kelembagaannya atau kelembagaannya itu lebih sempurna, lebih komplit ya, lebih lengkap ya. Ada kenyataan seringkali hukum nasional juga tunduk pada HI ya. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya antara hukum nasional dan hukum internasional itu juga tidak bisa dipisahkan secara secara diametral lah gitu ya. Tetap ada kaitannya antara hukum nasional dan hukum internasional. Jadi seringkali hukum nasional tunduk pada hukum internasional ya. Adapun konflik di antara keduanya itu sebenarnya bukan menunjukkan adanya perbedaan struktural ya, tetapi sebenarnya hanya kurang efektifnya hukum internasional ya. Sebagai contoh bagaimana terjadinya perang sekarang ini antara Rusia dengan Ukraina ini menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan yang jelas antara hukum internasional dan hukum nasional di situ ya. Yang ada adalah kurang efektifnya hukum internasional karena tidak mampu mencegah terjadinya perang ya, di antara kedua negara tersebut. Padahal tujuan dari hukum internasional sebenarnya adalah salah satunya adalah untuk terciptanya kedamaian, terciptanya ketertiban dan terciptanya keamanan internasional ya. Nah, jadi ini kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem dualisme. Nah, akibat paham dualisme ini ya, maka sebenarnya tidak mungkin dipersoalkan mengenai atau tidak mungkin ada hierarki antara keduanya ya, karena menurut paham ini HI dan hukum nasional itu sebenarnya
tidak saja berlainan, tetapi tidak tergantung satu sama lain, ya, dan terlepas satu sama lain, ya. Nah, juga tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya, ya. Yang mungkin adanya hanya penunjukan, gitu ya. HI juga menurut paham dualisme ini, ya, memerlukan transformasi terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional, ya. Nah, jadi di akibat paham dualisme ini sebenarnya dan kelemahan-kelemahan tadi, ya, lalu menimbulkan reaksi bahwa hukum internasional untuk berlaku pada level nasional itu harus ditransformasikan terlebih dahulu untuk dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional, ya. Nah, inilah sekaligus juga kita membahas tentang teori transformasi, ya, yaitu sebagai reaksi terhadap teori dualisme, ya. Nah, sedangkan teori yang kedua yaitu teori monisme yang tadi sudah saya sampaikan itu berlatar belakang pandangan bahwa hukum internasional itu terlepas dari kemauan negara, ya. Jadi ada atau tidak adanya kemauan negara, maka hukum internasional itu tetap berlaku, ya. Dan menurut pandangan monisme ini, ya, bahwa HI dan hukum nasional itu merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia, ya. Atau kalau diibaratkan mata uang itu, ya, antara monisme dan antara hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua sisi dari satu mata uang, gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang dipahami dalam dualisme, ya. Nah, akibat dari monisme itu bahwa antara HI dan hukum nasional, ya, meskipun menjadi satu, ya, tetapi karena keduanya itu berinteraksi, ya, di dalam wadah yang sama, ya, maka sangat dimungkinkan antara hukum internasional dan hukum nasional itu terdapat atau terjadi konflik, ya, kepentingan, ya. Nah, ketika terjadi konflik, ya, antara hukum internasional dan hukum nasional, maka hukum yang mana yang harus didahulukan atau yang diprioritaskan atau yang dimenangkan, quote and quote, ya. Apakah yang harus dimenangkan itu hukum internasional ataukah hukum nasional, ya. Saya kira sering di masyarakat, ya, atau di kalangan para ahli hukum juga, ya, ada perdebatan yang sengit, ya, ketika ada perjanjian internasional yang diberlakukan di Indonesia yang dianggap merugikan kepentingan Indonesia, ya. Nah, lalu di satu sisi ada yang mengatakan, loh, kita ini bagian dari masyarakat internasional dan hukum internasional itu harus ditaati oleh setiap anggotanya, ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau hukum internasional itu merugikan kepentingan nasional dari suatu negara, maka tidak boleh diberlakukan, gitu. Nah, ini yang didahulukan itu adalah hukum nasional, kepentingan nasional lah yang merupakan kepentingan yang harus menjadi prioritas. Nah, di sini berarti kan ada hubungan hierarki, ya, mana yang lebih atas, mana yang lebih bawah, mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas, mana yang paling atas, mana yang ada di bawahnya, gitu ya. Nah, dari konflik ini, ya, konflik kepentingan ini, maka teori monisme ini terpecah menjadi dua, yaitu
monisme dengan primat hukum nasional, artinya yang diutamakan, yang dimenangkan itu adalah hukum nasional, ya. Tapi monisme yang kedua dengan primat hukum internasional, bahwa yang harus dimenangkan itu adalah hukum internasional, ya. Karena hukum internasional itu membawahi hukum-hukum nasional, gitu ya. Nah, jadi ini teori monisme dalam dua versi, ya, bahwa ada teori monisme yang mengutamakan atau dengan primat hukum nasional, ada monisme dengan primat hukum internasional, ya. Nah, monisme dengan primat hukum nasional sebenarnya adalah merupakan lanjutan saja dari hukum nasional untuk urusan luar negeri. Jadi hukum internasional itu tidak lain adalah hukum nasional urusan luar negeri. Nah, mungkin kalau Anda ingat mata kuliah pengantar ilmu hukum, mungkin akan teringat juga salah satu bagian dari mata kuliah tersebut membahas tentang urusan dalam negeri dan urusan luar negeri, ya, dari suatu negara, ya. Nah, jadi ini monisme dengan primat hukum nasional, ya. Mengapa diutamakan hukum nasional, ya, di dalam monisme dengan primat hukum nasional, ya. Nah, asumsinya adalah bahwa tidak ada organisasi lain di atas negara, ya, yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia. Artinya setiap negara itu berdaulat, ya. Dan kalau kita lihat dari asal katanya kedaulatan, yaitu sovereignty, ya, yang berarti yang teratas. Berarti kan tidak ada satupun yang melebihi negara, ya. Dengan kata lain juga, maka tidak ada yang bisa mengatur sesuatu yang ada di wilayah negara yang bersangkutan selain negara itu sendiri, ya. Nah, dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak pada wewenangnya, ya. Jadi hukum internasional diberlakukan pada level nasional itu karena memang diberikan wewenang oleh hukum nasional, ya, untuk misalnya adalah untuk mengadakan perjanjian internasional, ya. Dengan demikian keberlakuan hukum internasional pada level nasional itu adalah berdasarkan wewenang konstitusional dari sebuah negara, ya. Nah, ini alasan mengapa monisme dengan primat hukum nasional, ya. Nah, tentu saja sebagaimana monisme dengan primat hukum internasional, monisme dengan primat hukum nasional pun juga memiliki kekurangan atau kelemahan, ya, bahwa ternyata monisme dengan primat hukum nasional itu hanya memandang hukum itu sebagai hukum tertulis, ya, karena tadi kan disebutkan hanya perjanjian internasional, ya. Karena kita tahu bahwa hukum internasional itu bukan hanya perjanjian internasional, bukan hanya yang tertulis saja. Bahkan perjanjian internasional itu pun juga kan ada yang tidak tertulis. Apalagi kemudian ditambah hukum kebiasaan internasional atau international customary law, ya. Nah, sedangkan monisme dengan primat hukum internasional berangkat dari asumsi bahwa hukum nasional itu bersumber dari hukum internasional, yang tentu saja secara hierarkis itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan hukum nasional, ya. Nah, sehingga hukum nasional itu harus tunduk kepada hukum internasional, dan mengikatnya hukum internasional itu berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional, ya, kepada hukum nasional. Oleh karena itu, monisme dengan primat hukum internasional itu sebenarnya kemudian juga melahirkan teori yang disebut sebagai teori
delegasi ya. Sedangkan yang penganut dualisme ya reaksinya melahirkan teori transformasi ya. Nah, ini beberapa teori ya yang terkait dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Jadi sekali lagi teori monisme itu memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional itu menjadi satu ya, tidak ada perbedaan ya, tetapi ketika terjadi suatu konflik ya, kepentingan antara hukum nasional dan hukum internasional, maka ada yang menggunakan primat hukum nasional, ya, ada juga yang menggunakan primat hukum nasional. Ya. Nah, sedangkan teori yang kedua yaitu teori dualisme, ya. Nah, teori dualisme itu memisahkan antara hukum internasional dan hukum nasional karena adanya perbedaan-perbedaan yang yang esensial antara hukum internasional dan hukum nasional, baik dari sumber hukumnya, subjeknya maupun juga strukturnya. Ya. Dari sumber hukumnya, hukum nasional itu semata-mata bersumber dari kehendak negara yang bersangkutan, sedangkan hukum internasional sumber hukumnya adalah kehendak negara-negara, jadi bersifat kolektif. Ya. Dari segi subjeknya, subjek hukum nasional itu yang utama adalah individu atau perorangan, ya, sedangkan subjek utama dalam hukum internasional itu adalah negara. Kemudian yang ketiga dari segi strukturnya, maka struktur hukum atau kelembagaan dari hukum nasional itu lebih komplit, lebih sempurna dibanding dengan kelembagaan hukum internasional. Nah, dari teori monisme ada kelemahan-kelemahan dan kemudian melahirkan teori delegasi, ya, sedangkan teori dualisme kelemahan-kelemahan juga ada yang kemudian juga melahirkan teori transformasi. Ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah teori harmonisasi. Ya. Nah, kesemua teori itu juga tentu merupakan teori-teori yang berlaku, teori-teori yang pernah atau setidaknya pernah diberlakukan, baik dulu maupun juga sekarang. Jadi tergantung juga negaranya masing-masing. Tetapi dalam ranah internasional, sekarang muncul apa yang disebut sebagai teori harmonisasi. Ya. Nah, teori harmonisasi itu memandang bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional itu tidak ada perbedaan, tidak ada tidak ada konflik. Ya. Kedua-duanya saling berinteraksi. Ya, kalaupun ada konflik maka harus diselesaikan secara harmonis. Ya. Dan itulah yang disebut sebagai harmonisasi. Ya. Dan terutama istilah harmonisasi itu digunakan secara eksplisit itu di dalam ketentuan-ketentuan WTO, ya, bahwa negara-negara anggota WTO itu harus melakukan harmonisasi hukum-hukum nasionalnya dengan hukum WTO atau dengan WTO agreements. Ya. Nah, jadi yang mutakhir menurut hemat saya yaitu adalah teori harmonisasi. Tapi tentu saja di luaran sana Anda bisa mengungkap teori-teori yang lain yang mungkin saja di luar pengetahuan saya, ya, bahwa bisa saja setelah teori harmonisasi ini ada teori-teori yang lain. Ya. Tetapi setidaknya sampai saat ini maka yang kita kenal adalah teori-teori ini, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana praktek negara-negara, ya, karena bagaimanapun juga untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional itu bisa dilihat dari praktek negara-negara. Jadi bagaimana negara-negara
itu mendudukkan hukum internasional dalam hukum nasionalnya mereka, ya. Apakah hukum internasional akan dianggap sebagai sumber hukum nasional atau diletakkan lebih tinggi daripada hukum nasional, atau akan diletakkan sejajar, ya, atau hukum internasional itu dianggap merupakan bagian dari hukum nasional, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dibanding hukum nasional, ya, atau hukum internasional itu harus ditransformasikan atau harus didelegasikan atau harus diharmonisasikan. Nah, ini tergantung dari praktek negara-negara, ya. Nah, contohnya saja adalah misalnya Inggris, ya. Bagaimana Inggris itu meletakkan hukum kebiasaan internasional itu sebagai bagian dari hukum Inggris. Artinya ini ada semacam integrasi, ya, antara hukum internasional dengan hukum nasional, di mana hukum kebiasaan internasional dianggap atau diposisikan sebagai bagian dari hukum Inggris, ya, selama tidak bertentangan dengan hukum Inggris, dan lebih terutama lagi karena Inggris itu menggunakan common law, ya, maka hukum kebiasaan internasional sebagai bagian dari hukum Inggris itu juga ditentukan oleh pengadilan tertinggi di Inggris, ya. Nah, sedangkan yang terkait dengan hukum perjanjian internasional ini ditentukan di dalam konstitusinya, ya. Ada yang memerlukan persetujuan parlemen, ada juga yang tidak memerlukan persetujuan parlemen. Nah, hampir serupa juga praktek di Amerika Serikat, ya. Di Amerika Serikat pun juga menganggap bahwa hukum kebiasaan internasional itu merupakan bagian dari hukum Amerika, ya. Sedangkan hukum perjanjian internasional bisa dua kemungkinan. Ada yang disebut sebagai self-executing treaty, ya, artinya tidak memerlukan lagi ratifikasi, tidak memerlukan lagi langkah-langkah yang lain, adopsi misalnya dalam hukum nasional Amerika, ya. Kalau sudah self-executing treaty, maka suatu perjanjian internasional itu langsung berlaku di Amerika, ya. Jadi tidak ada proses-proses yang lain. Sedangkan yang kategorinya non self-executing treaty, maka ada proses-proses lagi sesuai dengan proses internal atau domestik di Amerika Serikat sendiri, ya. Nah, bagaimana Indonesia? Nah, Indonesia itu sampai sekarang belum ada sistem yang established, ya, belum ada sistem yang permanen, ya, karena sepanjang sejarah Indonesia belum ada konsistensi yang dianut di Indonesia, ya. Sebagai contoh mengenai hukum kebiasaan internasional, misalnya ini tidak pasti apakah Indonesia itu meletakkan hukum kebiasaan internasional itu sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia, ya. Nah, sebagai contoh adalah dalam beberapa hal, ya, Indonesia menganggap hukum kebiasaan internasional merupakan bagian dari hukum nasional kita. Contohnya misalnya hak lintas damai, ya. Ini kan merupakan hukum kebiasaan internasional yang diakui oleh Indonesia, ya. Demikian juga bahwa orang asing itu harus diperlakukan dengan baik, ya, di Indonesia, ya. Artinya ini kebiasaan internasional tentang perlakuan orang asing juga diakui di Indonesia, merupakan bagian dari hukum Indonesia, ya. Tetapi juga Indonesia pun pernah tidak mengakui hukum kebiasaan internasional, ya. Seperti misalnya adalah tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, ya. Pada awalnya Indonesia itu tidak mengakui asas atau prinsip nasionalisasi yang berdasarkan prinsip prompt, effective, and adequate, ya. Sebagaimana yang berlaku dalam hukum kebiasaan internasional, bahwa ketika perusahaan asing dinasionalisasi itu harus ada kompensasi yang harus dibayar secara cepat, secara tepat, dan juga secara berkecukupan, ya. Artinya sepadan dengan nilai yang dinasionalisasi, ya. Nah, Indonesia mengajukan dalil baru atau asas yang baru yang diakui dalam hukum internasional menjadi hukum kebiasaan internasional yang baru, yaitu dalam hal nasionalisasi perusahaan asing di suatu negara itu harus
mempertimbangkan juga kemampuan negara yang bersangkutan. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa Indonesia pernah tidak mengakui, tetapi menjadi hukum kebiasaan internasional yang baru ya. Kemudian juga tentang lebar laut teritorial ya, Indonesia pun juga pernah tidak mengakui ya. Dari 3 mil ya, Indonesia mengklaim 12 mil ya, dan itu pun juga kemudian sekarang menjadi 12 mil ya. Nah, ini contoh-contoh praktek kebiasaan internasional yang diterapkan di Indonesia. Adapun tentang hukum perjanjian internasional, pertama bisa kita katakan Indonesia pun juga berubah-ubah ya. Ada kalanya menganggap bahwa hukum perjanjian internasional itu merupakan bagian dari hukum nasional ya. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45 menempatkan hukum perjanjian internasional itu hanya pada kewenangan presiden ya untuk membuat perjanjian internasional ya. Kemudian ada perjanjian internasional yang harus dilakukan ratifikasi dengan undang-undang, ada juga yang cukup diratifikasi dengan dengan instrumen hukum di bawah undang-undang, misalnya adalah Kepres atau mungkin juga sekarang dengan Perpres ya. Nah, ini beberapa praktek dari negara-negara ya. Silakan dilihat lagi di dalam referensi-referensi tentang praktek-praktek di negara-negara yang lain, misalnya seperti di Jerman, di Prancis itu bagaimana ya. Yang jelas di Jerman dan Prancis itu mendudukkan hukum nasional itu lebih primat dibanding dengan hukum internasional ya, tetapi harus didalami lebih lanjut. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya.